Halo guys, perkenalkan nama saya Gerald Pangila dengan NIM 1906 1102 257. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 tema, yaitu manajemen operasional, 4.0 dan COVID-19. Saya mengontrak mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengajar Dr. Elena Wulor SEMM dengan kakak mentor yaitu kakak Tika. Nah, sejak pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa terdapat 2 kasus virus corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran virus corona meningkat menjadi sebanyak 1.670 kasus infeksi per Kamis 2 April 2020 yang lalu. Dalam sejumlah kasus tersebut, 150 pasien meninggal dunia dan 103 pasien dinyatakan sembuh. Beberapa strategi dan kebijakan preventif terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meminimalisasi risiko penyebaran virus corona. Kebijakan social distancing yang dikeluarkan oleh Presiden turut diikuti dengan kebijakan turunan oleh masing-masing pemimpin di daerah dengan mengeluarkan kebijakan WFH, yaitu work from home dan belajar dari rumah yang diberlakukan sejak tanggal 16 Maret 2020. Pada upaya ini, pemberlakuan WFH dalam pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia, setiap instansi pemerintah, lembaga, ataupun perusahaan tertentu memikirkan strategi agar setiap pegawai yang menjalankan kebijakan tersebut dapat tetap bekerja secara optimal. Hal ini juga berkaitan dengan proses operasional, kegiatan dan layanan bisnis dalam suatu perusahaan. Nah, di sini menurut Badan Siber dan Sandi Negara, tahapan strategi yang paling penting dan berkaitan dengan proses operasional perusahaan dan manajemen risiko keamanan rantai pasok untuk meminimalisasi dampak virus corona terhadap proses keberlangsungan bisnis adalah tahap persiapan dan perencanaan. Tahap ini mencakup identifikasi proses bisnis atau sistem yang kritikal untuk setiap organisasi yang tetap akan menjalankan kegiatan operasional melalui WFH. Proses bisnis yang sulit dikecualikan untuk dilakukan secara teleworking. Nah, pada umumnya hal tersebut membutuhkan akses fisik secara langsung ke dalam sistem. Penanggung jawab dari setiap proses bisnis atau sistem yang kritikal kemudian tetapkan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya, seperti penanggung jawab keamanan informasi suatu layanan perusahaan. Aturan terkait mekanisme operasional dari layanan. Hal ini meliputi jam kerja, pegawai, pendefinisian peran akses, serta kebijakan keamanan informasi. Pekerjaannya untuk menjalankan program yang ditetapkan. Fungsi esensial maupun pemasok yang menunjang proses bisnis atau layanan identifikasi ini dilakukan dengan monitoring keamanan terhadap fungsi esensial serta memastikan bahwa kelangsungan rantai pasok terhadap fungsi esensial tersebut dapat berjalan. Nah, juga ada penilaian secara berkelanjutan mengenai kesiapan layanan dan menghadapi perubahan proses bisnis serta dampak perubahan lingkungan. Ada juga skenario kerja bagi pekerja secara remote. Pembentukan skenario kerja perlu dilakukan untuk memilah dan mengantisipasi kondisi terburuk pemberlakuan lockdown. Ada juga di sini dijelaskan bahwa memantau mengenai setiap kebijakan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terhadap upaya penanganan virus corona, sehingga perusahaan dapat melakukan adaptasi dan langkah antisipatif terhadap proses bisnis secara cepat dan tepat. Nah, Badan Siber dan Sandi Negara juga menjelaskan bahwa tahap berikutnya setelah melakukan identifikasi dan persiapan pada proses operasional perusahaan untuk meminimalisasi dampak virus corona adalah memastikan ketersediaan dukungan berlangsungan proses bisnis atau layanan yang berkaitan dengan kesediaan dukungan dari pemasok. Langkah tersebut diantaranya adalah melakukan penilaian mengenai
rantai pemasok yang berkaitan dengan proses bisnis atau layanan organisasi yang berkaitan dengan kemungkinan dampak dan gangguan akibat keterlambatan pengiriman pasokan atau logistik, serta keterlambatan proses manufaktur akibat pandemi global virus corona. Kedua, komunikasi dan pihak penyedia atau pemasok yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang mungkin dihadapi dalam kondisi terburuk akibat pandemi virus corona. Tiga, komunikasi potensi yang penyedia atau pemasok lain dapat mendukung proses operasional bisnis yang lainnya dan layanan perusahaan ketika terjadi gangguan. Komunikasi kepada pengguna atau konsumen mengenai keterbatasan yang dihadapi oleh perusahaan, organisasi, atau menyampaikan langkah mitigasi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, saat ini beberapa perusahaan dan organisasi telah menerapkan kebijakan WFA. Rekomendasi terhadap hal tersebut yang berkaitan dengan rantai pasok diantaranya adalah memastikan keamanan dari sistem perusahaan atau organisasi yang dapat diakses oleh pegawai dari rumah atau secara remote. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan monitoring keamanan terhadap seluruh sistem dan aktivitas pengguna yang mengakses sistem tersebut. Nah, selain melakukan monitoring keamanan terhadap seluruh sistem yang berkaitan dengan rantai pasok perusahaan, perlu juga dilakukan uji kapasitas dan koneksi remote yang berkaitan dengan menjamin keberlangsungan masing-masing layanan perusahaan atau organisasi. Untuk menjamin keberlangsungan operasional dan layanan perusahaan terhadap kesediaan rantai pasok, memerlukan rencana mengenai keberlangsungan bisnis yang dimutakhirkan, salah satunya dengan memberikan edukasi mengenai informasi-informasi kepada setiap pegawai yang melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu, pemutakhiran rencana tanggap insiden keamanan perlu dilakukan untuk menyelesaikan dengan kondisi perubahan lingkungan kerja tersebar di berbagai lokasi. Nah, pada situasi pandemi seperti ini, kolaborasi pihak dalam rantai pasok sangat diperlukan. Tidak hanya pelaku utama saja, melainkan peran pelaku pendukung pun diperlakukan dan harus dilakukan. Perubahan atau tindakan yang diambil oleh salah satu anggota rantai pasok akan berdampak pada anggota rantai pasokan tersebut. Nah, kali ini kebijakan ini membuat setiap pekerja seolah didorong memikirkan cara agar dapat bekerja secara efektif, efisien, walaupun tidak bertatap muka secara langsung dengan rekan kerja lainnya. Nah, oleh karena itu, implementasi WFA ini memerlukan partisipasi dari setiap pegawai dalam suatu perusahaan untuk melakukan strategi manajemen risiko terhadap virus corona. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah situasi pandemi ini. Beberapa industri virus corona telah mengakibatkan turunnya aktivitas operasional, itu di pabrik, gudang maupun pengiriman. Namun di area lain seperti industri e-commerce justru memberikan peluang peningkatan jumlah permintaan dan kapasitas lainnya. Nah, beberapa industri yang mengalami peningkatan kapasitas operasional kerja setelah kasus virus corona dan kebijakan WFH diberlakukan diantaranya. Nah, yang pertama adalah area operasional atau area operasional fulfillment dan jasa pengiriman untuk industri e-commerce. Nah, kedua adalah produksi secondary yang memasuk finished goods untuk penjualan e-commerce seperti pabrik packing daging, plastik, dan pabrik-pabrik terkait produk yang terkait dengan perlindungan dari virus corona. Misalnya perlengkapan imunitas dan perlindungan diri. Ketiga adalah higienitas atau sanitasi seperti layanan penyemprotan disinfektan dan hama. Kebijakan WFA ini telah dan berpotensi memicu tren dan predikasi peningkatan permintaan di area penjualan online atau e-commerce. Konsekuensi dari hal tersebut adalah
harus menambah kapasitas pada era fulfillment center yang diiringi dengan penambahan pekerja dan shift. Nah, begitupun di pengiriman penambahan kapasitas dan peningkatan dropping point per pengendara menjadi lebih tinggi. Artinya, peluang untuk terjadi interaksi fisik meningkat di area logistik e-commerce. Sebagai akibat diterapkannya WFA, tentu diperlukan penyesuaian di berbagai sektor pekerjaan. Segala sesuatu yang memerlukan pelayanan tatap muka diubah menjadi layanan secara online. Kampus dan sekolah yang pada mulanya hanya sebagian kecil yang menerapkan sistem pembelajaran online. Nah, kini justru hampir semua institusi pendidikan menerapkan sistem pembelajaran secara online. Adapun contoh lain seperti kantor urusan agama yang sebelumnya diperlukan kehadiran untuk melangsungkan pernikahan, kini menerapkan pula kebijakan di mana calon mempelai dapat dinikahkan oleh penghulu melalui video call. Sebagai bagian dari unit dan Kementerian Keuangan dalam hal ini, DJKN juga mengalami hal serupa. Proses lelang yang pada mulanya harus dihindari penjual dan saksi secara langsung, kini bisa dilakukan melalui video call. Nah, sejatinya hampir setiap instansi pemerintahan sudah merencanakan pelayanan serba online sejak awal. Namun karena satu dan lain hal, diantaranya dari segi peralatan dan biaya, implementasi dari layanan yang serba online ini berjalan cukup lambat. Dengan adanya wabah saat ini, hampir seluruh instansi yang mempunyai proses bisnis yang urgensinya untuk bekerja di kantor diwajibkan untuk melaksanakan work from home, baik itu untuk seluruh maupun pegawai. Hal ini tentu saja membuat instansi untuk segera mungkin beradaptasi dalam memberikan layanan yang bisa dilakukan tanpa perlu melakukan secara langsung. Layanan yang berbasis serba online inilah yang sebenarnya dicita-citakan sebagai bagian dari revolusi 4.0. Pada masa pandemi ini, kita secara tidak langsung juga merasakan perubahan sejarah, di mana sebelumnya pekerjaan banyak harus dilakukan secara konvensional, kini pekerjaan tersebut dikerjakan secara online. Nah, revolusi industri 4.0 yang diagungkan sejak lama kini seakan memaksa dilakukannya penyesuaian dalam proses bisnis pekerjaan, salah satunya dengan bekerja dari rumah (WFA), meskipun dilakukan secara selektif. Hal ini menjadi suatu milestone dalam perkembangan layanan yang diberikan, terutama di lingkungan pemerintah yang senantiasa perlu dilaksanakan dengan penuh integritas secara profesional dan akuntabel. Halo, sekian dari video saya. Semoga video saya bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.